Di video kali ini kita akan ngebahas yaitu cara menggunakan pivot table Excel penjualan ya untuk tim marketing motor Yamaha nih. Jadi buat teman-teman yang sekarang jadi tim marketing Yamaha gitu ya. Nah, saya buatkan nih yang terbaru ya. Jadi data ini saya dapat dari situsnya Yamaha ya untuk harga per unit dari sebuah motor ya. Nah, untuk harga modal ini saya asal teman-teman ya, saya karang sendiri ya. Jadi ini bukan patokan emang segini gitu ya. Tapi untuk harga per unit itu saya dapat dari situsnya Yamaha ya. Nah, di sini misalkan untuk data penjualan motor ya, motor Yamaha di bulan atau di periode 30 Juni 2024 ya. Dimana ada nama bulan, tipenya tipe Maxi, X-Max, produknya gitu ya, macam-macam ya. Jadi saya sesuaikan ini dari situsnya Yamaha. Untuk areanya di sini saya ambil 3 area ya, ada Cirebon, ada Kuningan, sama ada Bandung, teman-teman ya. Jadi di sini mendapatkan dari awal Januari datanya sampai akhir Juni ya. Untuk yang stok terjual seperti yang terlampir di layar, teman-teman. Untuk harga per unit ya. Untuk harga per unit ini dari X-Max sendiri itu sekitar 66.450.000 ya. Untuk total penjualan berarti kan langsung ya dari stok terjual berapa dikalikan dengan harga per unit ya. Untuk harga modal ini saya karang sendiri teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana cara supaya teman-teman lebih mudah membacanya gitu ya, supaya nggak bingung nih. Jadi kita menggunakan yang namanya pivot table teman-teman ya. Cara penggunanya gimana untuk pivot table ya? Teman-teman di sini bisa langsung dikerjakan ya. Caranya, teman-teman masuk menu ke insert ini ya, menu insert ya, di bagian tab atas ini. Selanjutnya teman-teman klik pivot table yang ini ya. Nah, maka akan muncul nih. Di sini ada 2 pilihan, ada new worksheet sama existing worksheet ya. Nah, untuk table range-nya teman-teman blok nih. Dari sini ya sampai ke bawah seluruh tabel ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk penempatannya teman-teman ingin di worksheet yang baru atau di sheet yang baru atau yang di sheet yang ini di sini gitu ya. Lebih enak menurut saya menggunakan sheet yang baru gitu ya. Berarti kita pilih yang ini, selanjutnya klik OK. Nah, maka akan muncul nih sheet baru seperti ini ya. Kita kasih nama dari name dulu ya, pivot table misalkan ya. Oke, beres. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data-datanya nih. Kira-kira apa aja nih? Untuk value berarti kita masukin apa? Total penjualan sama harga modal misalkan seperti ini ya. Selanjutnya untuk rows-nya atau barisnya berarti kita masukin apa nih? Misalkan kita masukkan produknya misalkan gitu ya. Lalu apa lagi? Tipenya mungkin ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk area nih, areanya misalkan kita masukkan di bagian kolom ya. Nah, seperti ini. Atau misalkan teman-teman pengen langsung di bagian row juga bisa. Sekarang kita tinggal mengeditnya ya. Jadi kita udah dapat ini untuk garis-garisnya, saya masuk ke tab view, grid length-nya saya unchecklist ya. Nah, jadi kosongan seperti ini. Selanjutnya untuk supaya lebih enak dibaca teman-teman ya. Teman-teman silakan kembali masuk ke menu pivot table analyze ya. Di tab yang ini, teman-teman masuk ke pivot table yang ini, lalu klik option ya, yang ini. Nah, di bagian display untuk ini classic pivot table teman-teman checklist ya atau centang, lalu klik OK. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, di sini untuk grand totalnya misalkan teman-teman pengen hapus nih yang ini nih. Ya, misalkan teman-teman pengen hapus ya. Itu bisa teman-teman tinggal klik di sini di bagian classy, subtotalnya teman-teman unchecklist ya. Klik kanan, lalu unchecklist ya yang bagian subtotal tipenya ya.
Untuk ini Fazio-nya sama misalkan ya, teman-teman juga ingin dihilangkan gitu ya, itu bisa. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kan ada cuman ada total penjualan serta harga modal nih. Terus teman-teman misalkan pengen tahu omsetnya itu berapa gitu ya. Teman-teman sama masuk ke klik di sini, lalu bagian di pivot table analyze ya. Teman-teman klik yang ini, yang file item and set ya, klik yang ini, lalu masuk ke calculate file ya, teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman file satunya teman-teman hapus ya. Berarti kita ingin mengetahui omset. Berarti kalau omset total penjualan dikurangi harga modal ya. Teman-teman klik yang ini, lalu insert file ya. Nah, ketikkan min ya atau dikurangi, klik harga modal lalu insert file ya, seperti ini. Nah, untuk namanya misalkan teman-teman pengen kasih nama apa, misalkan saya omset gitu ya. Oke, beres, lalu klik add, klik OK. Nah, berarti untuk omsetnya segini ya, dari tipe Classy, terusnya produknya Fazio untuk area Bandung itu ternyata untuk penjualannya segini nih, tuh ya. Jadi kita bisa tahu nih, jadi per area itu kita bisa tahu misalkan dari tipe Classy ini untuk produknya apa gitu ya, itu kita bisa tahu tiap kotanya itu yang paling besar tuh berapa gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, misalkan teman-teman di sini pengen tahu per bulannya ya, teman-teman untuk menampilkan file yang tadi ya, yang ini file list yang ini, teman-teman tinggal klik di bagian ini, klik kanan, terus biasanya langsung muncul nih ya. Nah, misalkan untuk bulan nih, untuk bulannya teman-teman masukkan di kolom ya, atau di filter ya. Nah, udah beres ya. Nah, teman-teman misalkan pengen tahu bulan Januari itu berapa sih gitu ya, teman-teman tinggal klik Januari, klik OK gitu ya. Nah, maka muncul nih untuk Januari, ternyata Januari itu penjualannya seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman misalkan ini kan angkanya bingung nih, pengen ngasih rupiah gitu ya, teman-teman tinggal blok yang ini, lalu masuk ke tab home ya, lalu klik yang ini nih, accounting number format. Nah, otomatis muncul angkanya ya, seperti itu teman-teman. Ini juga misalkan ya teman-teman pengen ngasih nominal rupiahnya gitu ya. Nah, coba kita tampilkan all ya. Oke. Nah, ini kan masih gini, teman-teman tinggal blok aja nih keseluruhannya. Blok keseluruhan, terus teman-teman tinggal klik menu ini yang accounting number format ya. Otomatis simbol rupiahnya muncul teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman nggak bingung ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman tuh ya. Jadi kita bisa tahu daripada teman-teman baca data mentah seperti ini ya. Coba ini lebih bingung teman-teman ya. Nah, lebih bingung teman-teman. Tapi dengan pivot table ini itu mempermudah teman-teman ya untuk cara pembacaannya. Jadi misalkan kayak ini Matic ya, Pino 125 gitu ya. Area Bandung untuk total penjualannya sekitar segini nih. Cirebon berapa, Kuningan berapa gitu ya. Ini untuk keseluruhan bulan sampai akhir periode Juni ya. Kalau per bulan teman-teman klik yang ini aja, mau bulan apa gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman, bagaimana cara membuat pivot table untuk mempermudah cara membaca table ya dari data mentah ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti untuk file mentahnya saya akan upload ya, teman-teman bisa download di kolom deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih banyak teman-teman.